Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui, momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose dua jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Buntut pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya, Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye
berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang masih berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus jadi tidak memakai Fasilitas negara. Hah? Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja. KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh.
Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hasyim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang masih berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing, ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak.
Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose dua jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Untuk pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu.
Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah
Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja. KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga akan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hasyim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak.
penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumberi Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski
Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose 2 jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose 2 jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan 2 jari dari mobil kepresidenan. Untuk pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau Amin. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya, Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak terkait Jangan di ini loh, apa
kampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti.
Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hashim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hashim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hashim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hashim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang.
Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hashim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hashim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose dua jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Buntut pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik.
Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak.
bertindak sesuai aturan saja, ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hasyim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden, ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu
sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan